Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kali ini Mimin seperti biasa melanjutkan cerita Dokter Konyol Lee Fugui-nya. Oke, tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 157-160. Mendengar kata-kata ini, Lee Fugui tidak merasakan apa-apa. Dia memarkir mobil di luar halaman rumahnya, dan beberapa orang keluar dari mobil. Baru setelah mereka memasuki halaman, Lin Wan menyadarinya bahwa dia benar-benar salah, dan mengerti arti sebenarnya dari kata-kata Su Wanwan. Saya melihat seorang wanita cantik dengan kulit krem, ramping, rambut hitam menjuntai di bahunya seperti air terjun, keluar dari dalam. Pihak lain mengenakan gaun panjang putih sederhana. Tetapi temperamen dan penampilannya seperti peri berjalan keluar dari melukis. Wanwan, yang mana guru kelasmu? Tentu saja, Li Xiuling yang keluar. Dia sudah sangat cantik, tetapi setelah meminum sup kesehatan Jasper, kulitnya seputih batu giok, yang langsung naik ke tingkat yang bahkan membuat wanita iri. Sangat cantik, sangat putih, Lin Ya dan Lin Wan tertegun. Su Wanwan tersenyum penuh kemenangan, dan berkata, Tuan Lin, ini saudariku Li Xiuling. Saudari, ini guru kelasku, Guru Lin, Li Xiuling. Tertawa cepat dan berkata, Tuan Lin, seperti yang dikatakan Wanwan, kamu memperlakukannya dengan sangat baik di sekolah. Hati-hati, apakah kamu lelah sepanjang jalan? Masuk dan mandi dulu, aku sudah menyiapkan makanan. Oh. Bagus, Lin Ya tiba-tiba menjadi gugup, karena takut pergi kesan buruk pada Li Xiuling. Lin Wan bahkan lebih terkejut, seperti apa keluarga ini, pria itu tampan, wanita itu cantik, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Anda tidak terlihat seperti orang dari desa pegunungan kecil. Setelah memasuki halaman, Lin Ya dan Lin Wan semakin terkejut. Desa pegunungan macam apa ini? Ini adalah villa besar yang memadukan gaya klasik dan modern. Lin Ya dan Lin Wan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok mata mereka, dan merasa bahwa mereka sedang bermimpi di taman yang terbuka di halaman. Beberapa wanita cantik dengan gaya dan perilaku berbeda sedang minum teh dan mengobrol. Gao Yunru lembut dan mulia, Xiao Jiabiyu Yu Qingqing. Jingyi gaya wanita muda adikku. Ditambah dengan kecantikan Li Xiuling yang memukau, Su Wanwan sangat imut. Ini jelas istana peri. Halo? Gao Yunru tersenyum dan mengambil inisiatif untuk menyapa. Lin Ya dan Lin Wan segera menjadi lebih gugup, dan membungkuk dengan hati-hati. Li Fugui berkata kepada Su Wanwan, Wanwan, bawa guru Lin dan Lin Ya ke kamar mereka untuk beristirahat. Su Wanwan setuju, dan membawa Lin Ya dan Lin Wan ke atas. Li Fugui menghela nafas dalam hati, begitu banyak wanita cantik berkumpul di rumahnya. Sepertinya hal yang baik, tapi mungkin mereka tidak bisa memakannya, itu benar-benar membuatnya tidak nyaman. Li Fugui berjalan mendekat, dan saudari Jinyi menuangkan secangkir teh untuknya. Li Fugui meminumnya dalam sekali teguk dan berkata, Tuan Lin dan saudara perempuannya akan bermain di pegunungan dalam 2 hari. Pergi. Gunung, mata Gao Yunru berbinar, dan dia berkata dengan penuh minat, aku belum pernah ke sana, aku akan berpartisipasi. Yu Qingqing memegang cangkir tehnya dan tersenyum. Aku juga pergi, jarang aku bisa santai, dekati alam. Meskipun saudari Jinyi juga sangat tersentuh, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan pergi, aku ingin menjaga anak-anak. Li Fugui takut. Saudari Jinyi akan sedih karena itu. Kebetulan Li Xiuling berkata saat ini, saya juga tidak akan pergi. Saya harus tinggal dan menangani begitu banyak hal. Jika tidak ada seorang pun di keluarga di sini, itu tidak akan berantakan. Mendengar ini, Li Fugui menghela nafas lega, dan mengganti topik pembicaraan dan berkata, sebenarnya saya juga ingin berterima kasih kepada Tuan Lin. Buku pengetahuan telah diperoleh, dan dia telah diterima di Capital University. Benarkah? Li Xiuling juga mendengar nama Capital University, dan berdiri dengan penuh semangat. Gao Yunru tersenyum dan berkata, selamat untuk Wanwan.
kamu telah melompat ke gerbang naga, dan masa depanmu tidak terbatas. Aku harus menyiapkan hadiah untuk Wan ya. Yu Qingqing berkata, Universitas Qingcheng, ketika saya mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, saya juga ingin mengikuti ujian masuk, tetapi sayangnya nilai saya tidak cukup, jadi saya tidak lulus ujian, Li. Xiuling menyeka air matanya dan berkata, Fugui, jika kamu lulus ujian malam ini, kami harus menyajikan anggur untuk berterima kasih kepada guru dan tetangga. Saya sudah memikirkan ini, seluruh desa diundang, dan ada juga guru. Kami tidak punya kerabat, jika ada lebih banyak orang, itu akan lebih hidup. Saya akan melakukan ini ketika saya kembali dari gunung. Kamu bisa bersiap dulu. Li Fugui memikirkan masalah ini dalam perjalanan pulang. Li Xiuling setuju. Saat makan malam, Su Wanwan menjadi protagonis di meja makan. Semuanya mereka berdua mengatakan beberapa hal baik, dan mereka berdua berkata bahwa mereka akan memberi Su Wanwan hadiah. Pada saat yang sama, disepakati bahwa perjalanan ke pegunungan akan dilakukan 3 hari kemudian, dan besok mereka akan pergi ke kota untuk membeli beberapa perbekalan untuk memasuki pegunungan, seperti tenda dan sebagainya, keesokan harinya. Berita bahwa Su Wanwan diterima di Universitas Ibu Kota menyebar ke seluruh desa Xiaoxi, dan semua penduduk desa datang untuk memberi selamat padanya. Semua orang tahu bahwa keluarga Li Fugui luar biasa, dan ada peningkatan yang meroket cuaca. Pertama, Li Fugui dari orang bodoh menjadi bos besar, dan sekarang dia telah menemukan bos besar di kabupaten sebagai pendukung, dan kemudian Su Wanwan diterima di Universitas Ibu Kota. Semua penghargaan ini ditambahkan bersama-sama membuat penduduk desa Xiaoxi desa merasa sangat berterima kasih kepada keluarga Li Fugui. Persepsinya benar-benar berbeda. Pada malam hari, setelah makan malam, Li Fugui membawa Lin Ya, Lin Wan, Gao Yunru, Yu Qingqing 4 wanita cantik nongkrong di sekitar rumah. Lin Ya dan Lin Wan tidak terlalu akrab dengan Li Fugui, jadi mereka berjalan di belakang. Lin Wan menatap Gao Yunru dan Yu Qingqing, dan berkata, Kakak, apakah kamu memperhatikan bahwa Li Fugui dikelilingi oleh wanita cantik, dan mereka semua sangat cantik? Ada apa? Dia pengganggu? Huang Xiren. Kesan Lin Ya tentang Li Fugui menjadi semakin buruk. Lin Wan tersenyum ringan dan berkata, Kakak, apakah Anda memiliki kesalahpahaman tentang Li Fugui? Mengapa saya merasa Anda sedikit tidak bahagia? Lin Ya menceritakan tentang masalah Su Wanwan. Lin Wan menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakak, pasti ada kesalahpahaman di sini, Li Fugui bukan orang seperti itu. Lin Ya membalas, kamu tidak mengenalnya? Bagaimana kamu tahu orang seperti apa dia? Orang kaya dan tidak berperasaan seperti ini. Ada banyak sekarang, tidak peduli seberapa kayanya dia, aku tidak bisa membuatku menyukainya. Mata indah Lin Wan berkedip dan dia berhenti berbicara. Tapi dia jelas lebih ingin tahu tentang Li Fugui. 1 meter di depan, Gao Yunru berkata dengan suara rendah, Fugui, kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu bisa memberiku sup obat itu, dan aku akan meminumnya malam ini. Yu Qingqing menggerakkan telinganya dan bertanya, sup obat apa? Gao Yunru melirik ke arah 2 dari mereka, menghirup. Dia tersenyum dan berkata, Qingqing, saya lupa memberitahu Anda telah melihat saudara perempuan Li Fugui. Apakah Anda tahu mengapa kulitnya sangat bagus? Kulitnya sangat cemburu. Anda semua wanita, bagaimana kulit Anda bisa begitu baik? Dari sudut mata Gao Yunru, dia melirik Lin Wan yang diam-diam melangkah maju untuk menguping, dan tidak menghindar dari apapun. Dia berkata dengan suara sedang, keluarga kaya memiliki resep leluhur, dan meminum sup obat yang diseduh akan membuat kulitmu terlihat seperti itu. Benarkah? Yu Qingqing menatap dia dengan indah dan berseru. Gao Yunru berkata sambil tersenyum, Qingqing, kapan Nona Gao membohongimu? Mata indah Yu Qingqing tertuju pada Li Fugui, pikirannya tertulis di wajahnya. Semua wanita, berapapun usianya, siapa yang akan melepaskan kesempatan untuk menjadi cantik? Di belakang, Lin Wan juga membuka bibir merahnya karena terkejut. Jantungnya berdebar kencang,
karena dia merasa mendengar rahasia yang tak tertandingi. Meski mereka sama sekali tidak berniat menghindari kedua saudari itu. Sup obat yang bisa membuat orang cantik menjadi sup obat seperti Li Xiuling. Lin Wan merasakan godaan yang sangat besar. Lin Ya tidak menguping. Melihat reaksi kakaknya, dia bertanya dengan ragu, "Xiao Wan, ada apa?" "Denganmu," katakan. Lin Ya tiba-tiba menjadi lebih penasaran. Dia tidak tahu apa yang didengar Lin Wan yang membuatnya begitu terkejut, dan pikirannya mulai berpikir liar. "Di malam hari, tidak ada lampu jalan di desa, jadi saya hanya berkeliaran di sekitar rumah, berjalan di taman yang berwarna-warni, dan kembali ke villa. Saat ini keseluruhan villa baru setengah dari bangunan utama yang selesai dibangun, dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk berbagai fasilitas dan bangunan penunjang. Tentu saja, jika Li Fugui bukan bos besar dan pendukung keuangan terbesar di desa Xiaoxi, bahkan villa ini tidak akan dibangun dalam waktu kurang dari 10 hari. Ini semua tentang kekuatan ajaib uang dan jumlah orang." Setelah kembali, Li Fugui mengeluarkan bahan obat dan mulai membuat sup obat di halaman. Tidak mungkin, Gao Yunru ingin minum, dan Li Fugui secara alami tidak akan menolak. Apa yang tidak diharapkan Li Fugui adalah dia baru saja mulai memasak ketika dia melihat Yu Qingqing berjalan mendekat dengan ekspresi yang tidak wajar. "Bos Yu, ada apa?" Li Fugui sebenarnya sudah lama memperhatikan Yu Qingqing, dan dia hanya bertanya setelah Yu Qingqing datang. Mata Yu Qingqing menjadi kesal, dia menggigit bibirnya dan berkata, "Kamu masih memanggilku Bos Yu?" Li Fugui terkejut, lalu mengoreksi dirinya sendiri dan berkata, "Aku salah, seharusnya aku memanggilmu Qingqing." Yu Qingqing memerah sedikit, berpura-pura santai, dia berkata, "Bolehkah aku minum sup obat yang kamu rebus?" Li Fugui dengan cepat berkata, "Qingqing, terserah kamu, aku sudah menyiapkannya untukmu." Wajah Yu Qingqing berubah semakin merah sekarang. "Hati saya sedikit senang. Tetapi saya tahu bahwa Li Fugui telah mempersiapkan dirinya sendiri. Jadi mengapa dia datang ke sini secara diam-diam, seolah-olah dia bersalah atas seorang pencuri?" Terima kasih. Yu Qingqing berterima kasih padanya. Li Fugui berkedip dan berkata, "Qingqing, apa hubungan antara kita? Bukankah sup obat hanya masalah kata-katamu, jadi tidak perlu berterima kasih?" Yu Qingqing pergi dengan panik. Sekitar 10 menit kemudian, yang mengejutkan Li Fugui, dia melihat Lin Wan berjalan dengan tenang. Li Fugui tiba-tiba merasa telah meremehkan daya pikat sup kesehatan batu giok ini bagi wanita. Jika dikemas dan dijual sebagai komoditas, bukankah akan populer di seluruh dunia, maka Anda harus mendapatkan lebih banyak sedikit uang. "Bos Li, apa yang kamu lakukan?" Lin Wan mengenakan piyama yang bahkan tidak terlihat mengenakan pakaian dalam. Dia bisa melihat area besar salju putih sambil berjalan mondar-mandir. Dia berjalan ke arah Li Fugui dan menatapnya dengan mata provokatif. "Saya bertemu Li Fugui. Pura-pura sangat ingin tahu." Li Fugui tidak mengekspos Lin Wan, tetapi berkata, "Seduh sup obat yang bisa membuat wanita cantik dan pria kuat." Lin Wan menarik napas dalam-dalam, dan aroma obat yang kuat dihirup ke paru-parunya, membuatnya merasa sementara dia merasa nyaman, dia hanya merasa bahwa seluruh orang itu sedikit lebih bersemangat. "Bos Li, bagaimana Anda menjual sup obat ini?" Lin Wan menekan lengan Li Fugui dan bertanya sambil tersenyum. Li Fugui merasa Lin Wan baru saja mandi, dan aroma di tubuhnya jelas. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak menjual sup obat ini untuk saat ini, tetapi saya mungkin akan menjualnya di masa depan. Jika kamu ingin membelinya, kamu akan dapat membelinya nanti." Lin Wan merasakan arti penolakan dalam kata-kata Li Fugui. Dia tidak bisa menahan rasa cemas, dan berkata, "Bos Li, tidak bisakah Anda menyiapkan salinan untuk saya dan saudara perempuan saya? Saya juga membantu saudara perempuan Anda." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Kamu tidak bisa mengatakan itu. Jika saudara perempuanmu mau, aku bisa memberinya bagian. Tetapi bagaimana dengan Anda? Apa yang Anda berikan sebagai gantinya?" Lin Wan berpikir dengan penampilan seperti peri Li Xiuling.
dia mengertakkan gigi peraknya, dengan berani memeluk lengan Li Fugui dengan erat, dan berbisik ke telinga Li Fugui, "Bos Li, sebagai selama kamu memberiku sup obat, apa yang kamu inginkan, kamu bisa memikirkannya. Bagaimana kamu membuktikannya?" Li Fugui juga terangsang, dan sekarang dia tidak berani menyentuh wanita cantik manapun di keluarga, karena takut diperhatikan oleh wanita lain dan membuatnya terlihat baik. Tapi Lin Wan berbeda, semua orang tahu bahwa tidak mungkin dia ada hubungannya dengan Lin Wan. Meskipun begitu berhubungan dengan Lin Wan, selama Anda bersembunyi sedikit, tidak akan ada masalah di masa depan. Lin Wan melihat bahwa Li Fugui tampan, muda dan kaya, dan memiliki resep misterius ini, menyebabkan dia memeluk Li Fugui dan memberinya ciuman manis. Ciuman manis ini seperti api yang berkobar di kayu kering. Li Fugui memeluk Lin Wan dengan erat, dan tangannya yang besar mengembara ke tubuh halus Lin Wan, bahkan menjangkau ke dalam melalui kerah. Tapi sebelum tepat ketika Li Fugui hendak diliputi oleh keinginan, batuk terdengar seperti guntur. Baik Li Fugui dan Lin Wan sangat ketakutan sehingga mereka pergi dengan tergesa-gesa dan melihat ke tempat gelap, hanya untuk melihat Gao Yunru menatap mereka dengan penuh arti, dengan senyum menggoda di wajahnya. "Gao, Nona Gao, kenapa kamu ada di sini?" Li Fugui menghela nafas lega, tetapi segera menjadi gugup lagi, suaranya gagap. Wajah Lin Wan semakin panas, dia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Gao Yunru. Dia khawatir, gugup, dan sedikit takut. Jika saudara perempuannya tahu bahwa dia merayu Li Fugui hanya untuk sup obat, dia mungkin tidak akan pernah memiliki hubungan dengannya dalam hidup ini. Dan semua orang dapat melihat bahwa hubungan antara Li Fugui dan Li Xiuling jelas tidak biasa. Dan mereka juga mendengar dari perkataan penduduk desa pada siang hari bahwa meskipun Li Fugui disebut sebagai saudara perempuan Li Xiuling, sebenarnya Li Xiuling adalah pengantin anak Li Fugui. Jika Li Xiuling mengetahui hal ini, wajah apa yang harus dia dan saudara perempuannya tetap bersama? Orang-orang di desa takut bintang yang diludahi akan menenggelamkan mereka. Jika menyebar ke daerah, reputasi mereka akan hancur, unit tidak akan menginginkan mereka, dan akan sulit mencari pekerjaan di masa depan. Semakin Lin Wan memikirkannya, dia semakin ketakutan, dan dia tidak berani berbicara. Dia hanya bisa mendengarkan Li Fugui dan Gao Yunru berbicara. Gao Yunru mendengus pelan, dan berkata, "Tidak baik bagimu untuk terlalu banyak tampil di depan umum, dan mudah memanjakan anak-anak, aku tetap menyarankanmu kembali ke kamar." Li Fugui menggaruk kepalanya dan terkikik 2 kali. Kali ini, hanya bisa dia menggunakan keterampilan rumah tangganya untuk berpura-pura bodoh. Lin Wan tidak sabar untuk menggali lubang di tanah. Untungnya, setelah Gao Yunru mengucapkan 2 kalimat ini, dia berbalik dan naik ke atas. Lin Wan dengan gugup bertanya, Bos Li, dia tidak akan berbicara." Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan khawatir, saudari Gao tidak akan berbicara." "Itu bagus." Lin Wan juga menghela nafas lega. Tapi dengan cara ini, Lin Wan tampak takut pada Gao Yunru. Perasaan dipegang oleh seseorang, dan perasaan hantu di hatinya, belum lagi betapa tidak nyamannya itu. Memalukan bagi Lin Wan untuk terus tinggal, dan dia segera pergi. Setelah Li Fufu membuat sup obat, dia membaginya menjadi 2 bagian, dan mengirim 1 ke kamar Gao Yunru terlebih dahulu. Gao Yunru tidak terburu-buru untuk minum sup, tetapi berkata sambil tersenyum, "Fugui, kamu menjadi semakin genit sekarang." Li Fugui tersenyum malu-malu, dan berkata dengan canggung, "Saudari Gao, hal-hal tidak seperti yang kamu pikirkan. Anda tidak perlu menjelaskan kepada saya. Sister Gao tidak akan peduli. Tetapi Anda tetap harus memperhatikan. Jika saudari Anda Xiuling melihatnya, itu akan sulit." Gao Yunru melirik Li Fugui dengan setengah senyum. Setelah mengusir Li Fugui, dia perlahan meminum supnya. Li Fugui sebenarnya khawatir Li Xiuling akan mengetahui perselingkuhannya dengan wanita lain. Untungnya, Li Xiuling tertidur setelah seharian kelelahan,
jadi dia lega dan membawa sup obat bagian Yu Qingqing ke kamarnya. Yu Qingqing sedang duduk di samping tempat tidur membaca buku kamarnya di sebelah Gao Yunru melihat Li Fugui masuk. Dia meletakkan buku itu dan berkata dengan ekspresi yang sedikit tidak wajar, "Fugui, terima kasih." Melihat ekspresi Yu Qingqing pada wajah Li Fugui, Jiao Qiao, amarah yang tadinya dipendam muncul lagi. Dia menutup pintu dan menguncinya, lalu menatap Yu Qingqing dengan mata berapi-api, dan berkata, "Qingqing, aku di sini untuk membimbingmu minum sup obat." "Apa gunanya?" Yu Qingqing bertanya dengan rasa ingin tahu. Li Fugui terbatuk dan berkata, "Sup ini tidak hanya perlu diminum, tetapi juga dioleskan secara merata ke seluruh tubuh dan dikatalisasi dengan metode khusus untuk mencapai efek terbaik." "Ya, benarkah?" Yu Qingqing tiba tersipu, matanya menjadi tidak alami. Ruangan menjadi sunyi, dan suasananya sedikit aneh. Li Fugui berkata dengan tidak sabar, "Qingqing, buka bajumu." Yu Qingqing tidak melepas bajunya, tetapi menatap Li Fugui dengan curiga dan berkata, "Fugui, Don, apakah kamu berbohong padaku?" Wajah Li Fugui juga sedikit merah, tetapi lampunya tidak menyala, jadi tidak jelas. Dia berpura-pura marah dan berkata, "Qingqing, aku melakukan ini untukmu. Jika kamu tidak percaya padaku, maka aku akan pergi." Setelah berbicara, Li Fugui berbalik dan hendak pergi. Hati Yu Qingqing menegang, dan dia dengan cepat berteriak, "Kamu, jangan pergi, tidak bisakah aku melepasnya?" Li Fugui tiba-tiba menjadi bersemangat. Yu Qingqing sangat mudah ditipu. Jika itu Gao Yunru, Li Fugui tidak akan berani menggunakan trik sekecil itu. Sebelum dia berhasil, dia akan diekspos tanpa ampun. Lebih besar dari nyatanya, Li Fugui tidak mengira bahwa Yu Qingqing akan ditipu olehnya. Dengan wajah memerah, Yu Qingqing merangkak ke tempat tidur, dan setelah beberapa lama, berkata dengan suara gemetar, Aku baik-baik saja." Li Fugui masih sedikit kecewa pada awalnya, tetapi ketika dia mendengar ini, dia tidak bisa menahannya. Bersemangat, dia takut akan kecurigaan Yu Qingqing. Jadi dia tidak berani terlalu tidak sabar, tetapi mengadakan pertunjukan, membawakan sup obat, mengeluarkan mangkuk kecil, dan memberi makan Yu Qingqing obatnya. Sebenarnya keduanya tidak terlalu akrab satu sama lain. Namun kejadian yang tidak disengaja di toko 4S membuat hubungan keduanya menjadi luar biasa. Selain itu, Yu Qingqing kini telah menjadi pemegang saham Guiro Pharmaceutical Company, dan hubungan antara dua bahkan lebih luar biasa. Yu Qingqing belum pernah dilayani dengan hati-hati oleh seorang pria sebelumnya, dan dia sedikit menolak pada awalnya, tetapi ketika Li Fugui memberinya obat dengan lembut, penolakan itu menghilang. Ketika dia mengira Li Fugui akan mengolesi obat di setiap bagian tubuhnya nanti, tubuhnya menegang, dan dia bahkan samar-samar menantikannya. Setelah meminum lebih dari setengah sup obat, Li Fugui berkata dengan datar, "Qingqing, aku datang." "Baiklah, ayo." Yu Qingqing menutup matanya. Li Fugui mencubit sudut selimut dan perlahan membukanya. Pemandangan di depannya membuat matanya memerah dan napasnya menjadi lebih panas. Tubuh halus Yu Qingqing sedikit gemetar. Wajahnya memerah sampai ke pangkal lehernya. Tetapi dia tidak berani membuka matanya, dan pikirannya mulai berpikir liar. "Qingqing, aku tidak bisa menahannya lagi." Pada saat ini, Li Fugui tidak peduli untuk mengolesinya terlebih dahulu. Itu adalah omong kosong yang dia buat. Li Fugui berbalik dan menekannya, berciuman dengan sembarangan. Yu Qingqing berseru, dan berkata dengan gugup, "Tidak, bukankah kamu perlu mengoleskan obatnya dulu?" "Aku berbohong padamu." Li Fugui mengatakan yang sebenarnya. Menahan Yu Qingqing yang sedang berjuang, dia merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan di dalam hatinya, perasaan yang hanya bisa dia alami di tubuh Yu Qingqing. Kamu pembohong besar, bajingan besar." Yu Qingqing dipenuhi dengan rasa malu dan marah, tetapi dia tidak berani memarahi Li Fugui dengan keras, karena takut Gao Yuru di sebelah akan mendengar perzinahan di antara mereka. Itu, seluruh masih
Tubuh Yu Qingqing lemas saat lumpur menggantung di wajah Li Fugui, dan dia hampir berbisik, kamu akan menghancurkan seluruh tubuhku yang terlempar. Hei, dia baru pada subuh Li Fugui menyelinap kembali ke kamarnya. Bukannya dia ingin pergi, tetapi Yu Qingqing mengusirnya, takut orang lain akan mengetahuinya, dan dia bahkan lebih takut Li Fugui akan datang lagi, dan dia tidak akan bisa beristirahat sama sekali. Puas, Li Fugui berbaring di tempat tidur sebentar dengan suasana hati yang baik, lalu bangun. Karena dia menerima warisan Qian Kun, kebugaran fisiknya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Bahkan jika dia tidak tidur semalaman, itu tidak akan mempengaruhinya sama sekali. 1 jam kemudian, hari sudah benar-benar subuh, dan para pekerja yang direkrut oleh perusahaan Guiro semuanya telah menandatangani kontrak dan mulai bekerja. Bisnis Li Fugui berjalan lancar di desa Xiaoxi, dan Li Fugui sendiri membawa Gao Yunru, Yu Qingqing, Su Wanwan, Lin Ya, dan Lin Wan bersama-sama ke kota kabupaten. Xiao Wan, apakah kamu tidak tidur nyenyak kemarin? Lin Ya, Lin Wan dan Su Wanwan semuanya duduk di mobil Li Fugui. Sementara Gao Yunru duduk di mobil Yu Qingqing, mobil terakhir. Total 2 mobil, meninggalkan desa Xiaoxi, dan banyak penduduk desa berdiri di pinggir jalan dan memandangnya dengan iri. Di dalam mobil, Lin Ya memperhatikan bahwa Lin Wan memiliki sepasang mata panda dan kondisi mentalnya tidak terlalu baik, jadi dia mengajukan pertanyaan dengan penuh perhatian. Lin Wan gugup, dia melirik Li Fugui, dan berkata, "Kakak, aku tidak terlalu terbiasa dengan tempat tidur kemarin, jadi aku tidak bisa tidur nyenyak." Lin Ya tidak curiga, dia tahu. Beberapa orang memang memiliki kebiasaan memastikan tempat tidur. Namun, Su Wanwan memperhatikan bahwa setelah Lin Wan masuk ke mobil, matanya selalu tertuju pada kakaknya, dan memikirkan ucapan Lin Wan kemarin. Dia mendengus pelan dan tidak berbicara. Li Fugui sedikit bersalah dengan senandung Su Wanwan. Dia pikir Su Wanwan melihat apa yang terjadi antara dia dan Lin Wan kemarin, jadi dia tidak bisa menahan perasaan bersalah dan berkata, "Wanwan, ada apa denganmu?" Su Wanwan berkedip. Dia berkedip dan berkata, "Saudaraku, apakah kamu menyukai saudari Lin Wan?" Kalimat ini hampir membuat Li Fugui dan Lin Wan ketakutan setengah mati. Lin Fugui menelan, berpura-pura tenang dan berkata, "Wanwan, apa yang kamu bicarakan omong kosong?" Lin Ya juga berkata dengan tidak senang, "Wanwan, jangan bicara omong kosong." Su Wanwan berkata dengan polos, "Bukankah Nona Lin Wan mengatakan kemarin bahwa pria seperti kakakku disukai oleh banyak wanita adalah hal yang normal, dan Nona Lin Wan juga mengakui bahwa dia menyukai kakakku. Lagi pula, Xiao Wan bercanda, berhenti bicara." Omong kosong, Lin Ya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tapi dia tidak ingin adik perempuannya terlibat dengan pencatut seperti Li Fugui. Adapun apakah Li Fugui benar-benar pencatut, karakter Li Fugui adalah dipertanyakan. Bagaimana mungkin dia tidak menjadi pencatut? Di sisi lain, Li Fugui dan Lin Wan menghela nafas lega. Mereka mengira Su Wanwan kehilangan kesabaran hanya karena dia memutuskan hubungan di antara mereka. Tetapi sekarang tampaknya tidak demikian. Di mobil lain, Gao Yunru tersenyum dan berkata, "Qingqing, bukankah kamu tidur nyenyak kemarin? Ada lingkaran hitam di bawah matamu dan kamu terlihat lesu. Mengapa kamu harus mengikutiku kembali ke kota?" Yu Qingqing selalu merasa bahwa Gao Yunru sudah tahu tentang dia dan Li Fugui melihat mata Gao Yunru melihat masalah di antara mereka. Dia dengan cepat berkata, "Aku sebenarnya ingin kembali ke toko dan menjelaskan beberapa hal. Aku tidak bisa tidur nyenyak kemarin." Gao Yunru tersenyum dan berkata, "Qingqing, apakah kamu punya pertanyaan? Apa yang ingin kamu katakan padaku?" Yu Qingqing berkata dengan gugup, "Saudari Gao, aku tidak punya apa-apa untuk memberitahumu." "Sungguh? Kalau begitu aku akan tidur dulu." "Qingqing, aku sebenarnya tidak tidur nyenyak tadi malam." Gao Yunru menghela nafas, dan berkata, "Beberapa orang berteriak sepanjang malam tadi malam, maaf saya tinggal di sebelah, dan saya tidak bisa tidur nyenyak."
Yu Qingqing berkata dengan wajah terbakar. Kakak Gao, tahukah kamu? Gao Yunru mendengus, berkata, kamu bajingan kecil, kamu menggonggong begitu keras, aku tinggal di sebelah, bisakah aku tidak mendengarmu? Sudah berakhir, Yu Qingqing panik, sangat malu dan marah. Kemarin dia ingin mengecilkan suaranya pada awalnya, tapi siapa tahu dia tidak bisa mengendalikan dirinya nanti. Jika saja Gao Yunru mendengarnya, maka itu bukan apa-apa. Siapa yang tidak tahu siapa di antara keduanya? Tetapi jika orang lain juga mendengarnya, maka dia akan malu menghadapi orang lain. Gao Yunru mengerutkan bibirnya menjadi senyuman, dan tiba-tiba bertanya, Qingqing, apakah kamu menyukai Li Fugui? 1 jam kemudian, 2 mobil memasuki kursi county. Keempat wanita itu memiliki hantu mereka sendiri, tetapi mereka berbicara dan tertawa dengan munafik. Tetapi mereka membuang pria Li Fugui ke samping, dan tidak ada yang peduli dengan mereka. Tapi tidak apa-apa, Li Fugui berharap demikian. Setelah menyapa keempat wanita itu, dia pergi ke rumah sakit sendirian. Operasi Qian Lao tidak berlangsung begitu cepat, tetapi selama proses ini, Li Fugui harus memantau kondisi fisik Qian Lao dan mendesak Qian Lao untuk minum obat setiap hari. Karena tidak mengunjungi county selama hampir 10 hari, Li Fugui secara alami pergi ke rumah sakit untuk memeriksa kesehatan Qian. Adapun Lin Wan dan Lin Ya, kedua wanita itu mengikuti Gao Yunru dan Yu Qingqing untuk membeli semua jenis peralatan dan perbekalan, dan juga membelikan hadiah untuk Su Wanwan. Ketika Li Fugui datang ke rumah sakit, dia tiba-tiba memikirkan Tranquility. Dia berkeringat dingin. Tranquility mengatakan terakhir kali bahwa dia harus meneleponnya ketika dia datang ke county, dihasut oleh Direktur Jenderal yang bermartabat. Memikirkan hal ini, Li Fugui mengeluarkan ponselnya dan menelepon Tranquility. Fugui, apakah kamu sudah datang ke kursi county? Tampaknya ada ketenangan di kantor, sangat santai, dan segera menghubungkan telepon. Li Fugui kemudian menceritakan segalanya tentang berada di rumah sakit dan pergi ke gunung. Tanpa diduga, setelah mendengarkan Tranquility, dia berkata dengan penuh minat, apakah kamu akan memasuki gunung? Di dalam sangat berbahaya. Saya mendengar bahwa dulu ada harta karun dan legenda lain di dalamnya, tetapi semuanya hilang sekarang. Bagaimana dengan itu? Aku akan segera berlibur, jadi aku juga akan pergi. Apa? Kamu mau pergi juga? Li Fugui terkejut dan diam-diam mengeluh. Dia awalnya berpikir bahwa setelah membawa beberapa gadis ke pegunungan, dia akan dapat menjalani kehidupan yang tidak bermoral, tidak tahu malu dan membosankan. Tentu saja, ini seharusnya mimpi, tetapi jauh lebih bebas daripada di rumah. Tetapi jika ketenangan juga pergi, itu akan menjadi buruk dengan ketenangan mengikuti. Jika Li Fugui berani berubah pikiran, dia mungkin tidak menginginkan kaki ketiga. Tranquility berkata dengan sedih, kenapa, kamu tidak mau pergi denganku? Li Fugui menelan ludah, dan berkata dengan cepat, Saudari Ning, kamu salah paham. Aku sangat senang, kamu datang, aku sangat senang. Lalu aku beritahu mereka untuk membeli peralatan 1 orang lagi. Oke, kamu tunggu di rumah sakit, aku sedang berlibur di sore hari, dan aku akan segera datang menemuimu. Ketenangan meninggalkan sepatah kata pun dan menutup telepon, tergantung pada situasi ini, dia akan bergegas. Li Fugui ingin menangis tetapi tidak menangis. Jika dia tahu akan seperti ini, dia lebih suka tidak menelepon. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apa-apa sekarang. Adapun apa yang dikatakan ketenangan tentang bahaya di pegunungan, itu murni omong kosong. Dia tidak percaya sama sekali, dia juga dibesarkan di desa Xiaoxi. Kenapa dia tidak mendengar hal-hal ini? Ini hanya alasan untuk ketenangan, bersambung.